Bojonegoro kan agak beda sama kabupaten kota yang lain. Tahun ini saja silva kita di angka 3 triliun lebih. Ada perintah dari pusat itu untuk perangkat-perangkat daerah ini ya, PD ini untuk melakukan pengurangan-pengurangan atau penyesuaian-penyesuaian. Pengurangan yang dilakukan pemerintah pusat menurut kacamata kami tidak terlalu berdampak secara signifikan buat kemampuan atau belanja APBD Kabupaten Bojonegoro. Kira-kira itu yang mungkin dikurangi kan mungkin alokasi umum yang dari pusat itu ya, mungkin Ya. DAK begitu. Apakah itu juga ngaruh? Dana alokasi khusus mungkin ini yang akan mengalami perubahan. Gitu. Perubahan lah, saya tidak penurunan atau perubahan, penyesuaian lah. Jadi dana abadi ini kemarin sudah mendekati final sebenarnya. Bahkan di era bupati sebelumnya sudah sempat kita sahkan. Jika memang pusat itu meminta untuk efisiensi, apakah program dana abadi itu masih jalan? Oke, selamat datang di Radar Bojonegoro. Tamu kita hari ini adalah tokoh politik Bojonegoro yang cukup familiar di antara kita semua, yaitu Bapak Syukur Priyanto. Selamat siang, sore Pak Syukur Priyanto. Selamat sore, Mas. Oke, Pak Syukur ini sudah kesekian kalinya mampir ke studio kami Pak Syukur ya. Ini adalah mungkin yang keempat atau kelimanya dengan Pak Syukur yang dari sini. Oke Pak Syukur, langsung saja Pak Syukur. Kita hari ini ingin membahas tentang politik lah, Pak Syukur sebagai seorang politisi gitu. Ini kan momennya, bentar lagi ada pelantikan bupati, bentar lagi mungkin bupati dan wakilnya mungkin akan melaksanakan tugasnya gitu Pak Syukur. Nah, di tengah-tengah ini Pak Syukur kan ada banyak berita dari pusat itu untuk efisiensi anggaran. Kira-kira Pak Syukur, apakah efisiensi anggaran itu akan berdampak pada di Kabupaten Bojonegoro? Seperti apa dampaknya kira-kira? Jadi mungkin Pak Syukur bisa sedikit menjelaskan, memprediksinya gitu. Baik, terima kasih Mas Sim dan juga pemirsa Radar Jawa Pos. Ya. Jadi berkaitan dengan rencana pelantikan bupati dan wakil bupati yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20 nanti. 20 Februari. Tentu kami sebagai salah satu partai pengusung, kami dari Demokrat termasuk salah satu inisiator pengusung Wahono Nurul inisiator waktu itu. Nah, sebelum yang lain bergabung semuanya. Nah, kami tentu mengucapkan selamat kepada pasangan Mas Wahono Nurul Azizah. Mudah-mudahan keberadaan pemimpin ini, pasangan calon bupati ini betul-betul bisa membawa perubahan yang sangat signifikan atau membawa kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Bojonegoro, bisa mengayomi dan bisa jadi bapak atau orang tua yang baik buat seluruh elemen masyarakat Bojonegoro itu. Dengan segala dinamika, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini tidak hanya kemenangan mereka, tetapi ini adalah insya Allah menjadi kemenangan buat masyarakat Bojonegoro. Berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan Mas Sim, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan pengurangan anggaran di masing-masing kementerian. Kalau kami dari sudut pandang teman-teman badan anggaran, kami melihat pengurangan yang dilakukan pemerintah pusat menurut kacamata kami tidak terlalu berdampak secara signifikan buat kemampuan atau belanja APBD Kabupaten Bojonegoro. Kenapa? Bojonegoro kan agak beda sama kabupaten kota yang lain. Tahun ini saja silva kita di angka 3 triliun lebih. Artinya toh kalau ada pengurangan, apakah itu DAK, dana perimbangan dan lain sebagainya, itu tidak akan terlalu berdampak secara signifikan untuk pembangunan dan belanja-belanja sektor-sektor real yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak terlalu signifikan lah, tidak terlalu berpengaruh. Saya yakin dan saya optimis tidak terlalu mempengaruhi itu. Tetapi apapun bentuknya, karena kebijakan pemerintah pusat itu melakukan pengurangan terhadap anggaran-anggaran kementerian, kita tetap waspada dan hati-hati merencanakan dan membelanjakan kegiatan kepada memang sektor-sektor real yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pak Syukur, kemarin ini seling-seling kan, bukan seling ya, kabar-kabarnya itu ada perintah dari pusat itu untuk perangkat-perangkat daerah ini ya, PD ini untuk melakukan pengurangan-pengurangan atau penyesuaian-penyesuaian. Apakah itu seperti itu adanya atau memang masih belum terlaksana?
Jadi untuk APBD 2025 ini kan sudah kita sahkan di bulan November atau awal Desember tahun 2024 yang lalu. Ini sudah kita sahkan pada angka kurang lebih sekitar 8 triliun ya. 8 triliun. 8 triliunan seingat saya. Nah, memang sudah difokus di dalamnya termasuk pendapatan maupun belanja. Pendapatan dari sektor-sektor yang memang menjadi prioritas kami, sektor-sektor yang menjadi sisi pendapatan yang sangat luar biasa dari pendapatan di pihak migas maupun sektor yang lain, mau bagi pajak dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk sisi belanja memang kalau menurut saya kemarin masih sangat dinamis, masih sangat ideal. Artinya apa? Tidak ada belanja yang secara signifikan itu dipaksakan dan tidak, tetapi kategori APBD yang kita sahkan untuk 2025 ini APBD yang sangat sehat, APBD yang sangat mengakomodir program-program kebutuhan masyarakat. Karena saya melihat memang di eranya PJ Bupati ini tidak ada atensi khusus kepada program-program tertentu dalam tanda kutip, tetapi memang difokuskan kepada program-program yang memang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Itu. Jika begini Mas Gur, misalnya tiba-tiba karena APBD itu kan terdiri dari ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus ya. Ada juga dana bagi hasil. Kira-kira itu yang mungkin dikurangi kan mungkin alokasi umum yang dari pusat itu ya, mungkin DAK begitu. Apakah itu juga ngaruh? Gitu? Misalnya karena pusat itu tiba-tiba mentransfer tidak sesuai dengan apa gitu, karena efisiensi misalnya begitu. Jadi begini, kalau DBH itu kan sudah ada rumusannya. Oh ya. Nah, dana bagi hasil minyak sudah ada rumusannya. Dana perimbangan atau DAU ini juga ada rumusannya karena fokusnya untuk gaji pegawai dan lain sebagainya. Nah, beda lagi sama DAK, dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus mungkin ini yang akan mengalami perubahan. Perubahan lah, saya tidak penurunan atau perubahan, penyesuaian lah, akan mengalami penyesuaian. Nah, kalau DBH ini kan memang mengacu kepada berapa yang diterima pemerintah pusat berkaitan dengan lifting minyak. Lifting minyak. Nah, saya yakin andai kata ada perubahan itu tidak terlalu dampak secara signifikan. Misal ini Mas Ib, akan ada misalkan ada pengurangan DAK, misalkan 100-200 miliar, enggak terlalu berpengaruh. Ini pasti akan bisa kita tutup oleh silva kita. Ataupun ada perubahan DBH, misalkan DBH misalkan dari target 2,5 triliun ternyata cuma keluar 2 triliun ya. Saya pikir masih dalam masuk kategori aman. Misalkan ada perubahan transfer dari pusat sampai ke tataran 300 sampai 500 miliar, tidak akan terlalu berdampak secara signifikan. Bojonegoro itu kan punya juga program dana abadi. Jika memang pusat itu meminta untuk efisiensi, apakah program dana abadi itu masih jalan atau dilupakan? Jadi ada pengurangan ataupun tidak dana dari pusat, program abadi ini masih dan wajib terus berjalan. Karena dana abadi ini termasuk kebijakan yang cukup lama, yang waktu itu undang-undangnya sudah ada, PP-nya belum turun. Sekarang PP-nya belum turun, berarti kita yang di daerah tinggal menindaklanjuti. Dengan ataupun tanpa pengurangan tanpa pengurangan transfer dari pusat, dana abadi ini tetap harus kita lanjutkan. Begitu. Sesuai dengan tinggal penyesuaian kemampuan tiap tahun ya, karena kita dana abadi ini kan sangat baik dan sangat bermanfaat dan sangat bagus secara jangka panjang. Kita nabung setiap tahun menyesuaikan dengan jumlah kemampuan yang memang harus kita tabung. Apakah kita dalam 1 tahun mampu 200 miliar, 300 atau 500 miliar, ini menyesuaikan dengan kemampuan belanja daerah, kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau kita mimpi kita di dalam 3 tahun misalkan 2 atau 3 triliun, ini bisa kita delay jadi 5 tahun. Dan saya optimis selama jangka 5 tahun ke depan
APBD kita atau bagi hasil kita di bidang minyak masih sangat produktif sekali. Apalagi mulai tahun ini ditambah lagi dengan gasnya. Dana abadi itu berarti jika menyisihkannya untuk dana abadi fleksibel Pak Syukur ya? Sangat fleksibel kemampuannya sekali. Mampunya misalnya 200 miliar, 300 itu, nggak harus 500 gitu. Makanya tadi saya katakan target kita berapa sih, 3 triliun atau 5 triliun misal ya. Misalkan nanti target kita 5 triliun akan kita cukupi di dalam waktu misalkan 5 tahun gitu. 5 tahun. Kita sesuaikan dengan kemampuan belanja daerah kita. Misalkan di dalam 1 tahun kita mampu 500 ya 500 daripada jadi silpa. Oh gitu. Atau setiap tahun bisa kita lihat 5 tahun terakhir ini silpa kita rata-rata di atas 3 triliun. 3 triliun. Jadi kalaupun, jadi saya meyakini di tahun yang akan datang, kita lihat aja nanti, pasti silpa kita masih di atas 2,5 triliun. Pemerintah mau Nurul juga masih concern dengan dana abadi itu? Setahu saya demikian. Karena dana abadi ini kan baik untuk publik, baik untuk masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Itu. Oke. Pak Syukur bisa mungkin sedikit dibocorkan, Mas. Dana abadi itu konsepnya seperti apa sih? Apakah hanya menabung aja ditabung dari uang yang sisa yang segitu banyak ditabung sekian? Nah, terus pemanfaatannya nanti seperti apa? Mungkin masyarakat mungkin tahu gitu. Jadi kalau kemarin ini kita yang ada itu kan dana abadi pendidikan. Oh iya, sekarang ini apa namanya? Dana abadi pendidikan. Kalau saya lebih cenderung kepada dana abadi daerah. Kalau dana abadi pendidikan kan untuk membiayai sektor pendidikan saja. Tapi kalau dana abadi daerah itu bisa untuk pendidikan, kesehatan, olahraga maupun sektor-sektor yang lain. Jadi, karena yang pendidikan memang penting, tapi sektor-sektor yang lain juga perlu kita perhatikan. Nah, apakah nanti bentuknya dana abadi pendidikan atau dana abadi daerah atau dana abadi kesehatan, saya pikir bisa kita rumuskan secara bersama-sama. Undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya sudah ada, tinggal daerah yang menyesuaikan. Oh, ini dana abadi pendidikan, kesehatan maupun yang lain lah. Mekanisme penggunaannya seperti apa? Pasca PP ini turun, DPRD bersama eksekutif ini membuat rumusan yang namanya Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah inilah nanti yang akan mengatur menjadi acuan buat pemerintah di mana berapa persen, berapa puluh juta duit yang akan kita gunakan, yang akan kita tabung untuk membiayai sektor-sektor yang saya sampaikan tadi, apakah pendidikan, daerah, ataupun kesehatan. Nah, dalam kurun waktu tertentu, uang ini yang kita sisihkan, tidak kita gunakan untuk belanja, ini kan kita tabung ke bank. Misalkan sudah terkumpul 2, 3, atau 5 triliun. Nah, di dalam Perda ini juga akan kita atur, ya, kapan dividen ini bisa kita gunakan untuk membiayai sektor-sektor yang saya sampaikan tadi. Misalkan, selama 5 tahun sudah terkumpul 3 triliun. Nah, dividen dari dana abadi ini tadi, atau bunga nih, misalnya bunga dari dana abadi inilah nanti yang akan digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang kita masukkan. Dengan tidak mengurangi dana utama. Dana utama masih utuh, investasi ini bersifat yang akan kita gunakan itu untuk membiayai sektor-sektor itu kan bunganya atau dividennya. Sejauh ini pembahasan dana abadi itu sudah seperti apa? Sudah goal-kah? Sudah mengarah kemana? Apakah kesehatan tadi? Apakah daerah? Apakah pendidikan? Jadi dana abadi ini kemarin sudah mendekati final sebenarnya. Bahkan di era bupati sebelumnya sudah sempat kita sahkan. Zamannya bupati sebelumnya. Karena inisiasinya dulu eranya Pak Yoto. Tapi dana abadi di eranya Bu Ana itu kan memang undang-undangnya sudah ada, tapi peraturan pemerintahnya yang belum ada. Nah, padahal peraturan pemerintah ini yang mengatur secara rinci, teknis ini akan disimpan di mana, mekanisme penggunaannya, mekanisme penunjukan perbankan yang diberikan kewenangan menyimpan ini di mana, ini kan diatur di situ lah. Karena kita overlap, ya akhirnya Perda itu dibatalkan oleh gubernur karena terlalu prematur. Nah,
Nah sekarang ketika PP-nya sudah turun, ya saya pikir semua pihak, para pihak termasuk DPR dan eksekutif bagian hukum, ya ini tidak ada pilihan lain selain merumuskan kembali, menyelesaikan kembali perda lama yang sudah kita sahkan, kita sempurnakan melalui tata kelola ketentuan yang memang benar dan sah secara aturan. Mengenai besarannya itu nanti apakah diatur dalam perda itu? Misalnya gini, kuatnya misalnya 500, apakah nggak langsung di itu 1 tahun 500 miliar, nggak gitu? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Bisa saja seperti itu. 1 tahun kita putuskan 500 miliar bisa, ataupun misalkan kita sepakati selama 5 tahun kita ngumpulkan 3 triliun itu bisa. Itu kan dinamis. Nah, ini kita tidak boleh terlalu kaku karena kemampuan belanja APBN, APBD kita kan fluktuatif ya. Ya, biar tidak terlalu memaksa ya dalam rangka membuat pagar atau aturan ini kan harus kita bikin secara dinamis. Dinamis, kalau tahun ini misalkan mampunya 500, oke 500, tahun depan ternyata mampu 1 triliun. Monggo, tidak ada masalah angka 1 triliun. Toh uang itu masih utuh, uang kita yang diamankan, disimpan di bank yang nanti dividennya akan dikelola apakah melalui badan hukum ataupun oleh pemerintah daerah sendiri melalui DPK, melalui keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Apakah juga akan seperti ini, Mas Syukur? Apakah juga akan membentuk mungkin perangkat baru ya, misalnya yang khusus menangani dana abadi, enggak harus gitu. Nah, ini bisa kayak Badan Gizi Nasional kan, ini seperti itu. Jadi misalkan ya itu bisa dilakukan, tapi alangkah lebih baik pemerintah daerah memang membentuk badan khusus untuk mengelola itu. Jadi siapa yang menjadi ketua badan, siapa sekretaris, siapa yang anggotanya, siapa saja, yang tentu di bawah pengawasan bupati, DPRD dan legislatif, termasuk mungkin Forpinda, kemudian yang menjadi anggota secara teknik mengatur ini bagaimana. Saya pikir itu bisa dan boleh, saya pikir tentunya bentuk badan khusus yang untuk menangani dana abadi itu daripada ditaruh di BPKAD, dikelola di DPKAD. Dia juga ngatur keuangan banyak hal, karena melalui BPKAD ataupun saya pikir kalau dibentuk badan khusus itu mekanisme pengelolaan pertanggungjawabannya lebih jelas dan lebih enak lah. Gitu. Termasuk menuju apakah perbankan yang akan digunakan begitu? Itu nanti, itu kan PP-nya sudah ada. Gitu. Tinggal nanti kita perkuat, kita pertajam lagi di dalam perda, perbankan apa yang memenuhi syarat atau kriteria seperti apa perbankan yang memang memenuhi syarat untuk kita berikan investasi ini. Karena investasi ini kan sangat besar, triliunan, ya kan. Saya yakin semua perbankan itu akan berlomba secara positif untuk mendapatkan titipan ini, ya kan. Berarti ada beauty contest gitu ya? Ada, apakah melalui beauty contest atau apa nanti kita atur dalam peraturan daerah dan tentunya akan ditindaklanjuti melalui peraturan bupati juga. Karena banyak perbankan, tetapi saya pengen dan kita minta paling tidak itu perbankan yang ada di Bojonegoro lah, yang berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Kan banyak, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, bank-bank di bawah naungan pemerintah lah tentunya. Rata-rata Bank plat merah, apakah plat merah yang provinsi atau plat merah yang BUMN gitu, Pak? Iya. Oke, apakah sudah mengarah kemana, Pak Syukur? Sudah ada mungkin di DPR ya, arahnya dana abadi itu ke pendidikan kah, ke apa? Sudah ada seperti itu? Teman-teman DPR melihatnya seperti apa? Jadi kalau saya berpikir apakah dana abadi pendidikan ataupun daerah, mau judulnya apapun yang penting itu positif. Gitu. Draft setahu saya sudah masuk, ya, karena memang kemarin PJ 1-2 bulan yang lalu agak ada miskomunikasi, ya kami sangat berharap
dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasca Bupati terpilih ini dilantik, ya kita akan bahas itulah untuk kita selesaikan, segera kita selesaikan. Jadi targetnya ini nggak lama dana ini. Iya, tidak boleh terlalu lama. Lebih cepat lebih baik. Oke. Kembali ke efisiensi anggaran, Mas. Berarti secara garis besar efisiensi anggaran yang sudah banyak diberitakan secara nasional ini heboh, Mas Sugeng. Tidak begitu banyak akan berdampak di Kabupaten Bojonegoro. Karena memang Bojonegoro memiliki struktur anggaran yang besar dari DBH Migas. Apakah nanti DBH Migas juga akan ikut dipotong juga? Kira-kira seperti itu juga? Kalau DBH Migas itu dipotongnya atau dikuranginya ketika harga. Ya, satu harga minyak dan Dolar. Juga harga minyak mentah dunia dan termasuk Dolar. Lifting minyak ini. Ketika lifting minyak masih tinggi, saya masih positif. Ketika harga masih tinggi, kami juga berpikir positif. Jadi kalau DBH ini tidak terlalu pengaruh. Ya pengaruhnya fluktuasi minyak, jumlah yang diterima liftingnya itu seperti apa itu. Tapi kalau dari mungkin yang agak berpengaruh mungkin dari DAK karena kemampuan APBN untuk menyalurkan DAK berkurang itu masih memungkinkan. Tetapi kalau dari DBH saya pikir tidak terlalu berpengaruh. Jadi naik ataupun turunnya bukan karena efisiensi, tetapi karena berapa yang kita terima itu tadi DBH itu. Oke, Mas. Berarti secara garis besar aman lah ya. Bojonegoro ini dari efisiensi anggaran. Mungkin daerah-daerah yang tidak begitu banyak pendapatan migasnya mungkin Pak Syukur ya akan mengalami mungkin perubahan yang lumayan Pak Syukur. Artinya penyesuaian gitu ya. Gimana Mas? Daerah-daerah lain yang mungkin tidak banyak migasnya gitu. Misalnya daerah tetangga, misalnya Lamongan. Jadi memang pengurangan anggaran ini akan berdampak secara spesifik itu bagi daerah-daerah yang memang dari awal kemampuan APBD-nya nggak kuat. Yang tidak punya DBH ataupun dana bagi gas dan lain sebagainya itu kemungkinan lumayan berdampak lah. Dia ada DAU, ada dana perimbangan, ada DAK yang biasanya menggantungkan itu karena penyesuaian anggaran di tingkat pusat pasti yang diterima daerah pasti akan mengalami perubahan. Dan ini lumayan berdampak. Saya yakin lumayan berdampak. Dari daya beli atau kemampuan belanja yang dimiliki dengan pengurangan itu pasti dia juga harus menyesuaikan kemampuan belanja di di sektor-sektor real masyarakat. Apakah itu juga nanti bansos juga ikut terpengaruh juga, Mas? Misalnya awalnya mungkin dinas sosial memberikan bansos dari pusat misalnya. Jadi semuanya, Mas. Semuanya. Jadi semuanya. Jadi ketika kita bicara daerah secara umum, saya nggak bicara Bojonegoro ya. Jadi ketika daerah itu pendapatannya mengalami penurunan secara signifikan, berarti belanja pun harus mengalami penyesuaian. Mestinya belanja sosial, mestinya belanja pendidikan, ataupun belanja yang lain yang kita anggarkan misalkan sejumlah sekian 100, karena ada penyesuaian dari pusat, berarti kan ini kan juga harus ada penyesuaian dan pengurangan. Gitu. Misalnya BPNT yang awalnya yang menerima berapa orang, kadang jumlah miliaran gitu. Betul. Nominal berapa miliar, ternyata dikurangi separuhnya. Betul. Lumayan juga ya. Lumayan, tinggal berapa persen pengurangannya dari pemerintah pusat. Oke, Mas Kor, berarti intinya Bojonegoro masih aman. Ini warga Bojonegoro nanti juga masih banyak yang ya artinya mereka merasakan dampak belanja yang dilakukan oleh pemerintah, Mas. Tidak begitu banyak pengurangan. Karena ini menjadi kekhawatiran, Mas Kor, banyak pihak karena nanti khawatir ada bansos yang berkurang, mungkin ada beasiswa yang berkurang, betul. Layanan kesehatan yang berkurang, kan gitu. Itu menjadi ketakutan sendiri. Oke, Mas Kur, terima kasih. Baik, sama-sama Mas Jim. Pesan terakhir, Mas Kur, monggo kalau mungkin ada pesan-pesan buat siapa? Untuk mungkin menjelang pelantikan. Kalau pesan saya sebagai salah satu partai pengusung dari Partai Demokrat tentu mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya buat masyarakat Bojonegoro ya yang sudah memberikan amanah dan kepercayaan kepada Mas Wahono dan Mbak Nurul ya, atau Wahono Nurul yang diberikan kepercayaan insya Allah tanggal 20 nanti dilantik
untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Saran saya dan harapan saya, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, ya kan, jaga masyarakat Bojonegoro, ya, manfaatkan sebaik-baiknya APBD Kabupaten Bojonegoro hanya untuk kemakmuran, kemaslahatan, dan kebaikan masyarakat Bojonegoro. Sektor-sektor real yang selama ini belum tersentuh, belum tertangani, ayo secara bersama-sama kita kawal, kita diskusikan, kita selesaikan agar masyarakat Bojonegoro ini bisa menikmati secara langsung buah ataupun kekayaan yang dimiliki masyarakat Bojonegoro. Saya meyakini pasangan ini akan kompak untuk masyarakat Bojonegoro. Sukses buat Mas Wahono dan Nurul, dan buat masyarakat Bojonegoro, ayo kita berikan kepercayaan kepada mereka, kita kawal seluruh komponen anggaran dan juga kebijakan ini agar pro terhadap masyarakat Bojonegoro. Oke, terima kasih banyak Pak Syukur. Oke. Demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan kami dengan Pak Syukur Priyanto. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.